Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di video pembelajaran matematika. Materi yang akan kita bahas yaitu bangun ruang campuran. Baiklah anak-anakku sekalian, kita mulai saja. Nah, kalian amati di sini, ini ada dua buah gambar yang merupakan bangun yang dibentuk ya dari dua buah bangun ruang, makanya ini disebut dengan bangun campuran. Nah, ini berikut contoh bentuk bangun ruang dalam benda-benda sekitar ya, bentuk bangun ruang campuran seperti ini. Nah, menghitung luas permukaan gabungan bangun ruang. Jadi luas permukaan gabungan bangun ruang merupakan jumlah dari luas permukaan bangun-bangun pembentuknya. Nah, untuk dapat menentukan luas permukaan gabungan dua buah bangun ruang atau lebih, tentunya harus menghitung luas bangun-bangun yang menyusun bangun gabungan tersebut. Nah, salah satu hal yang harus diperhatikan dalam mencari luas permukaan gabungan yaitu ukuran dari masing-masing unsur bangun tersebut. Biasanya ukuran unsur bangun ruang tersebut tidak disebutkan, sehingga harus mencari terlebih dahulu dengan cara melihat unsur-unsur bangun yang lainnya. Nah, perhatikan bangun ruang berikut. Nah, ini merupakan bangun campuran ya, karena gabungan antara bangun kubus yang ini dengan bangun 5 segi 4. Kita pisahkan, ini 5 segi 4, ini bangun kubus. Nah, jadi yang menyusun bangun ruang di atas adalah 5 segi 4 dan kubus. Nah, langkah atau cara yang digunakan dalam mencari luas permukaan gabungan bangun ruang yaitu dengan mencari luas masing-masing bangun yang menyusun gabungan bangun ruang tersebut. Nah, apabila sudah menghitung luas masing-masing bangun, lalu luas permukaan keseluruhan dijumlahkan. Nah, seperti yang di sini. Ini ada contoh soalnya. Nah, hitunglah volume bangun ruang gabungan berikut. Nah, di sini berarti ada bangun ruang tabung dan bangun ruang kerucut. Lihat ya. Nah, di sini di bangun ruang tabung. Nah, ini tinggi tabungnya 18 cm. Nah, sementara di sini kan tidak ada nih ukuran yang alasnya ukuran jari-jarinya. Nah, kita lihat di ini yang di atas. Nah, ini di sini yang bangun kerucut ini jari-jarinya 14 cm. Alasnya, jari-jari alasnya ini sama dengan jari-jari alas tabung. Nah, jadi jari-jari alas tabung sama dengan jari-jari alas kerucut. Berarti besarnya jari-jari alas tabung 14 cm. Kemudian tinggi dari kerucut. Nah, di sini tinggi dari kerucut yaitu 21 cm. Nah, kita coba ya pembahasannya. Nah, volume kerucut itu kan rumusnya 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Nah, berarti 1/3 dikali luas lingkaran dikali tinggi kerucut. Berarti sama dengan 1/3 dikali 22/7 dikali 14 cm dikali 14 cm dikali 21 cm. Hasilnya 4312 cm kubik. Ya, pengerjaannya untuk lebih mudahnya berarti kalian sederhanakan. Yang ini bisa seperti ini ya pengerjaannya barangkali. Nah, ini Bapak akan coba ya. Nah, ini berarti ini bisa disederhanakan. Nah, ini dengan yang ini di sini berarti 7 ya, di sini 7 berarti di sini 1. Kemudian yang ini bisa disederhanakan dengan 14. Nah, di sini 1, di sini 2. Nah, berarti
tinggal 1/1 berarti ya, kali 22/1 dikali 3 dikali 2 maaf, terus dikali 14 dikali 7. Nah, hasilnya 4.312 cm3. Nah, kemudian volume tabung. Ya, volume tabung sama dengan luas alas kali tinggi. Nah, alasnya sama seperti yang ini, yang kerucut. Alasnya merupakan lingkaran, berarti luas lingkaran dikali tinggi tabungnya. Nah, berarti 22/7 dikali 14 cm dikali 14 cm dikali 18 cm. Hasilnya 11.088 cm3. Ya, nanti bisa kalian perkecil di sini, bisa dicoret ya, 14 coret 7 coret, tapi di sini 1, di sini 2. Nah, jadi volume keseluruhannya tinggal dijumlahkan, berarti 4.312 cm3 ditambah 11.088 cm3. Hasilnya sama dengan 15.400 cm3. Nah, jadi di sini ruang gabungan tadi berarti besarnya ini 15.400 cm3. Nah, di sini kita coba ya. Soal berikutnya di sini, Lisa ingin mewarnai bagian terluar kotak seperti gambar berikut. Nah, jika setiap 30 cm3 cat warna harganya 2.000, nah berapa biaya yang harus dikeluarkan Lisa? Coba ya. Nah, di sini ini berarti bangun campuran, karena yang di bawahnya dibentuk dari 2 buah bangun ruang ya. Yang di bawah merupakan bangun ruang balok, kemudian yang penutupnya, yang atasnya itu merupakan bangun ruang setengah tabung. Perhatikan sini, untuk panjang balok berarti 20 cm, lebarnya 14 cm, dan tingginya 10 cm. Nah, bagaimana dengan yang tabung, yang setengah tabung? Nah, setengah tabung, nah di sini berarti, nah diameternya 14 cm. Nah, berarti jari-jarinya, nah jari-jari berarti 7 cm. Kemudian tinggi tabungnya, nah ini tinggi tabungnya sama dengan panjang dari balok, berarti tinggi tabungnya 20 cm. Nah, di sini ya, pada bangun ruang di atas yang menyusun yaitu sebuah balok dan setengah tabung. Nah, pada balok dihitung luas permukaan tanpa luas persegi panjang bagian atas, tanpa luas yang ini berarti ya, ini karena ditutupi oleh bangun setengah tabung. Hanya bawah yang dihitung karena bagian atas bukan sisi bagian terluarnya, ya, karena tertutup oleh bangun tabung. Nah, berarti luas balok tanpa luas sisi atas, nah, berarti sama dengan 2 dikali, nah ini panjang dikali tinggi berarti ya, tambah 2 dikali lebar dikali tinggi, tambah, nah, di sini berarti 20 dikali 14, berarti nah, sama dengan 2 dikali dalam kurung 20 kali 10 tambah 2 dikali 14 kali 10 tambah 20 kali 14, 20 kali 14. Kenapa ini tidak kali 2? Karena kan bagian yang atasnya tertutup oleh, yang bukan merupakan bagian terluar, karena tertutup oleh bangun tabung. Hasilnya sama dengan 400 ya, 400 cm persegi ditambah 280 cm persegi ditambah 280 cm persegi. Hasilnya sama dengan 960 cm persegi. Nah, sekarang kita hitung luas setengah tabung. Nah, berarti setengah dikali sini 2 dikali ini ya, 22/7 dikali 7 dikali 7, berarti 2 dikali luas alasnya di sini ya, luas tabung alasnya bentuk lingkaran. Nah, berarti 2 dikali ya, 22/7 dikali 7 cm, ini jari-jarinya, dikali 7 cm, kemudian ditambah 22/7 dikali 14 cm dikali 20 cm. Nah, berarti sama dengan setengah kali
Di sini hasilnya 154 ya cm persegi. Yang ini hasilnya 880 cm persegi. Jadi sama dengan setengah dikali 2 dikali 154 cm persegi ditambah 880 cm persegi. Nah, sama dengan setengah kali 1188 cm persegi. Hasilnya 594 cm persegi. Nah, jadi total luas bagian yang akan diwarnai oleh Lisa di sini berarti 960 cm persegi ya. Yang ini ditambah 594 cm persegi. Hasilnya 1554 cm persegi. Nah, berarti untuk setiap 30 cm harganya maaf ya, untuk setiap 30 cm persegi harganya 2000 sampai 2000. Nah, berarti biaya yang dikeluarkan oleh Lisa, berarti tinggal hitung 1554 cm persegi dibagi ya 30 cm persegi, nah, dikali harganya 2000. Nah, berarti totalnya 103.600 rupiah. Jadi biaya yang harus dikeluarkan oleh Lisa berarti untuk mewarnai kotak boxnya adalah 103.600 rupiah. Berikutnya di sini ya ada, kita coba lagi soal berikutnya. Dila mempunyai sebuah bak air yang terisi penuh berbentuk kubus dengan volume 8000 cm3. Kemudian Dila memasukkan sebuah bola besi yang diameternya sama dengan panjang rusuk bak air tersebut. Nah, berapa volume air yang tumpah? Coba ya kita hitung. Nah, di sini ketahui volume kubusnya 8000 cm3. Nah, untuk mencari air yang tumpah, kita harus menyelesaikan dengan cara mengurangkan volume kubus dengan volume bola. Namun, untuk mencari volume bola, kita harus mencari diameter bola terlebih dahulu. Nah, pada permasalahan di atas, diameter bola sama dengan panjang rusuk kubus, sehingga kita harus mencari panjang rusuk kubus dari volume kubus yang telah diketahui. Nah, kita cari dulu berarti volume kubus. Nah, rumusnya kan rusuk pangkat 3. Volume kubusnya 8000 cm3. Nah, berarti untuk mencari rusuknya akar kubik dari 8000. Akar kubik dari 8000 yaitu 20 cm. Nah, berarti diameternya itu 20 cm. Nah, diameternya 20 cm berarti jari-jarinya 10 cm karena jari-jari setengahnya dari diameter. Nah, volume bola berarti sama dengan 4/3 dikali pi dikali r kubik. Nah, berarti 4/3 dikali 3,14 dikali 10 kubik sama dengan 4186 2/3 cm3. Nah, jadi volume air yang tumpah tinggal kita kurangi, berarti 8000 cm3 dikurangi 4186 2/3 cm3 sama dengan 3813 1/3 cm3. Baiklah anak-anakku sekalian, ini ada 5 soal untuk kalian berlatih. Silahkan kerjakan soalnya dengan cermat dan teliti. Seperti soal yang pertama, di sini berapa luas permukaan bangun ruang berikut jika diketahui tinggi bangun ruang tersebut 32 meter. Ini jadi bangun campuran ini dibentuk oleh bangun balok dan di atasnya bangun 5 segi 4. Kemudian yang kedua, hitunglah volume bangun ruang berikut. Nah, di sini berarti bangun campuran ini dibentuk oleh 2 bangun balok berarti. Selanjutnya soal yang ketiga, di sini hitunglah volume bangun ruang berikut. Sini ya. Ini gambar yang pertama berarti ini bangun campuran yang dibentuk oleh bangun balok dan di atasnya ini bangun ruang tabung. Kemudian yang kedua, gambar yang kedua di sini berarti bangun gabungan ini bangun yang dibentuk oleh bangun ruang balok dan di atasnya ini bangun prisma. Anak-anak sekalian, untuk pertemuan kali ini cukupkan sekian. Kalian harus tetap semangat belajar, jaga selalu kesehatan dan kebersihan, dan jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Terima kasih atas segala perhatiannya.
ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.